Halo, kembali lagi dengan Sandika. Jadi pada video kali ini kita akan melakukan simulasi suatu untuk mengimplementasi Odoo mulai dari tahap awal, implementasi awal sampai dengan kita melakukan 15 buah transaksi dengan skenario perusahaan PT Pekalipan Raya. Jadi ini skenarionya ada di sini ya. PT Pekalipan Raya dan sebagainya dan sebagainya dan sebagainya. Soalnya ada di sini. Nah, pada video kali ini kita akan melakukan beberapa tahapan ya. Ini dari awal mulai install modul, edit informasi perusahaan, lalu kita akan menambahkan akun-akun user. Tapi untuk yang install modul dan menambahkan akun user itu sudah saya lakukan sebelumnya. Teman-teman bisa install sendiri modulnya, lalu tambahkan akun-akun user yang diperlukan gitu ya. Lalu Oke, ini adalah sebuah langsung kita mulai aja ya. Ini adalah sebuah database Odoo baru, benar-benar fresh, nggak pakai demo data. Ini benar-benar database yang masih kosong dengan modul yang sudah terinstall dan user-user yang sudah ditambahkan. Oke, yang pertama jadi kita edit informasi perusahaan kita dulu ya. Jadi kita kita edit informasi perusahaan kita di settings, terus my company kita pilih setup dan kita edit. Ini namanya PT Pekalipan Raya, terus dia beralamat di Jalan Manunggal Raya nomor 11 Kuningan. Ini Kuningan, Jawa Barat, dan nomor ininya kita asumsikan saja kode posnya itu adalah internet lemot. Kita asumsikan kode posnya itu adalah 45510 ya. 45510. Dia nggak punya email, belum pakai website juga nampaknya, tapi dia punya nomor telepon. Oke. Currency IDR ya, Indonesian rupiah. Kita save. Oh ya, ada logonya juga. Tadi lupa saya tambahkan ini. Mari kita lihat. Ini ada logonya. Oke. Kita simpan ya. Jadi data perusahaan udah siap untuk digunakan. Oke. Nah, langkah berikutnya adalah ini kan udah menampakkan akun user, kita udah punya berbagai user. Sekarang kita unlink chart of account atau COA ya. Jadi pas kita bikin database baru di modul accounting, di bagian chart of accounts itu akan ada akun-akun bawaan yang dibuat sendiri oleh Odoo. Jadi ini kita harus hapus dulu karena kita mau nambahin chart of account yang berlaku di perusahaan PT Pekalipan Raya, di mana di setiap perusahaan biasanya COA-nya itu berbeda. Jadi kita perlu import COA yang sesuai. Ini kita hapus dulu. Kita hapus semuanya. Delete. Tapi ternyata nggak bisa karena dia masih tersambung ke company properties kita. Maka kita harus unlink dulu, kita putuskan sambungannya sebelum kita bisa menghapus chart of account-nya. Ini bisa dilakukan dengan menuju ke localhost, terus kita hidupkan developer mode atau bisa langsung kita ketik debug di sini, tanda-tandanya debug. Nah, habis itu ini akan muncul drop down technical. Kita bisa menuju ke company properties. Lalu di company properties kita cari yang namanya account. Nah, di sini ada banyak nih. Nah, ini kan masih tersambung nih, berarti yang account receivable itu tersambung ke account dengan ID 11. Yang mana account dengan ID 11 itu adalah piutang usaha. Ini jadi nggak bisa dihapus. Makanya kita putuskan dulu sambungannya dengan menghapus ini. Kita lakukan untuk semua properties yang ada sambungannya ya. Hapus. Ini juga hapus. Ini juga, ini udah nggak ada. Kosong juga. Ini juga hapus. Ini juga hapus. Terus ini juga kita hapus. Oke. Nah,
Setelah kita hapus semua, sekarang kita coba untuk hapus semua chart of account yang ada di sini. Harusnya udah bisa ya sekarang. Oh belum. Satu lagi yang perlu kita atur adalah terkait pajak ya. Jadi nggak bisa dihapus juga kalau masih ada pajaknya. Jadi misalnya kalau kita coba untuk hapus, nah ini masih nyangkut ke akun pajak. Jadi pajaknya kita hapus semua dulu. Nanti kita tambahin sesuai dengan pajak yang berlaku di foto di PT Pekalipan Raya ya. Hapus. Baru kita balik lagi ke chart of account dan sekarang harusnya semuanya bisa dihapus. Hapus. Ini juga kita hapus semua. Nah, oke, langkah berikutnya maka kita harus import chart of account dari PT Pekalipan Raya. Dimana di sini chart of account-nya udah ada, udah siap, tinggal kita import aja. Lalu sekarang kita lihat 44 record sudah berhasil diimport, jadi kita udah punya chart of account yang dipakai di PT Pekalipan Raya sesuai dengan yang ada di soalnya ya. Jadi di sini nih ada daftarnya nih, udah saya rangkum di sini. Setelah itu hal berikutnya yang perlu kita lakukan adalah untuk kembali menyambungkan COA tersebut dengan company properties yang sudah kita putuskan tadi, dengan COA yang sudah kita import yang dimiliki oleh PT Pekalipan Raya. Nah, caranya sama juga dari company properties. Tadi kan yang mana yang udah kita putusin itu kita sambungin lagi. Misalnya sekarang account receivable. Nah, kalau account receivable ini di COA-nya PT Pekalipan Raya namanya adalah trade debitor. Nah, untuk menyambungkannya kita lihat ID-nya. Kita buka dan di sini ada tulisan ID. Nah, ini kan ID 163. Nah, ini kita edit lagi value-nya. Kita tambahkan 163. Nah, setelah itu account payable juga begitu, sama. Kita lihat kalau di COA-nya Pekalipan Raya namanya adalah trade creditor. Nah, ini ID 174 ya. Nah, oke, kita lanjutkan lagi sampai akun-akun yang lain. Nah, ini ada expense income account, ini nggak perlu kita isi. Terus yang output account ini kita menggunakan COA yang namanya stock interim, dimana dia itu ID 181. Property stock account input juga sama. Terus property stock account output kategori ID juga sama. Ini pakai stock interim. Ini juga stock interim, dan yang valuation kita biarkan kosong ya. Nah, oke, habis itu setelah kita railing COA-nya, kita sambungkan lagi, maka sekarang kita harus mengkonfigurasi pajak yang berlaku di perusahaan ini, di mana pajak yang berlaku itu ada dua, itu PPN dan PPH. Maka kita buat aja langsung namanya pajak pertambahan nilai atau PPN. Nah, PPN ada dua, untuk penjualan dan untuk pembelian. Jadi sekarang kita bikin untuk yang penjualan dulu, itu besarannya adalah 10%. Dengan akun tax itu karena kita jualan, berarti yang bayar taxnya itu adalah si pembeli. Jadi kita nerima beri PPN collected. Kita simpan. Lalu kita bisa duplicate dan kita bikin PPN untuk yang pembelian. Nah, ini kita yang bayar, jadi ini akunnya jadi PPN paid, sama juga 10%. Nah, terus berikutnya ada pajak penghasilan ya, PPH. Ini untuk sales juga pas kita jualan, itu 10% juga, dan ini dibebankan ke PPH pasal 25. Nah, oke. Sekarang pajak sama COA sudah kita beresin. Berikutnya kita akan siapkan jurnal sesuai dengan jurnal yang dipakai di Pekalipan Raya. Karena di sini jurnal yang ada itu adalah jurnal-jurnal dari bawaannya Odoo. Jadi ini juga kita harus hapus semua. Nah, tapi ternyata nggak bisa, masih menjadi properti di perusahaan kita. Maka caranya juga sama, kita harus unlink dulu dari company properties yang ada, di mana dia itu ada di, kita tulis saja jurnal, nanti ada property stock jurnal. Nah, ini dia masih ke-link dengan di jurnal dengan ID 8, yaitu stock jurnal. Ya, ID 8 ya. Jadi ini kita putuskan dulu dia linknya, lalu baru kita bisa hapus semuanya. Nah,
Setelah kehapus, kita bisa langsung siapkan jurnal sesuai dengan jurnal yang dipakai di PT Pekalipar Raya, di mana dia menggunakan jurnal itu nih, ada di sini ya. Jadi langsung aja kita bikin. Yang pertama adalah jurnal penerimaan kas. Ini cash receipt ya. Tipenya adalah cash, short code-nya adalah JPKI in ya, berarti masuk. Kemudian debitnya adalah cash in bank dan kreditnya adalah cash in bank. Save. Lalu ini bisa kita duplicate jadi jurnal pengeluaran kas ya. Sama juga cash JPKO atau out, cash in bank juga. Kita save. Lalu kita bikin lagi jurnal untuk buku kas kecil atau petty cash. Buku kas kecil ya, ini untuk dana-dana kecil yang perlu dikeluarkan dalam bentuk cash dan nggak perlu pakai akun bank biasanya ya, buku kas kecil. Ini tipenya cash juga, short code-nya adalah BKK, default debit card-nya ada petty cash, dan default credit account-nya juga petty cash. Habis itu ada buku penjualan standar untuk mencatat penjualan perusahaan, berarti ini tipenya sale, BP, default account-nya juga sales. Kemudian kita bikin lagi jurnal pembelian, ini juga standar untuk purchase ya, short code-nya adalah JP dengan default account-nya adalah cost of goods sold, COGS ya. Nah selanjutnya ada jurnal umum. Kalau yang ini ya dia umum ya, miscellaneous JU, nggak pakai default debit atau credit account. Lalu ada satu lagi jurnal kartu persediaan. Ini tipenya adalah miscellaneous juga untuk stok ya, kartu persediaan, dimana dia itu nyambungnya ke inventory. Nah, jurnal udah selesai kita siapkan, jadi sekarang jurnalnya udah sesuai dengan apa yang dipakai di perusahaan kita. Lalu kita waktunya untuk melanjutkan import master data. Kalau tadi kita udah import sampai account ya, selanjutnya kita akan melakukan import bank, dimana ini bisa kita lakukan di modul contacts. Terus bagian configuration ada banks, kita import aja langsung, load file seperti biasa, import bank, dan kita import. Nah ini udah masuk semua. Habis itu selanjutnya kita import bank account ya. Jadi akun bank yang mau kita pakai ini kita perlu import dulu. Jadi itu bisa dilakukan di accounting, di configuration, terus kita menuju ke bank account, import, load file, dan import bank account. Ini bisa langsung kita import. Ini ada satu bank dengan Bank Mandiri ya yang kita bakal pakai. Habis itu kita ke import beginning balance. Beginning balance untuk trial balance sesuai dengan trial balance yang ada di soal, dimana trial balance-nya itu adalah ini dia nih. Ini yang ini ya. Nah ini udah ada filenya, udah saya bikin filenya, jadi kita bisa langsung menuju ke masih sama di modul accounting. Terus kita ke accounting, journal entries ya. Kita ke journal entries lalu kita import. Load file, account beginning balance. Nah ini udah ditaruh di jurnal umum, tanggalnya udah ada dan data-datanya udah lengkap. Kita import, aman, kita klik lalu kita post. Sehingga sekarang di jurnal entry accounting kita udah masuk ya, sesuai yang tadi kita bikin, sesuai yang ada di soal ya. Ini udah sesuai. 977.050.000. Habis itu kita lanjut lagi untuk melakukan import partner, di mana import partner kita lakukan di contacts ya. Di contacts itu bisa langsung kita import untuk partner, supplier, mau vendor, supplier ataupun customer kita ya. Ini kita load file di sini, kita import. Lalu di kontak sekarang udah ada nih, udah ada PT Mahakam, udah ada Tuan Amir, PD Swastika, Toko Sahabat dan lain-lain. Kemudian kita lanjutkan dengan import produk kategori, yang ini dilakukan di modul inventory. Bagian configuration ada produk kategori ya, untuk kategori produk kita. Kita import seperti biasa, load file juga, import produk kategori. Dimana produk kategori kita ini inventory gitu ya, dia pakai costing method average cost, dan inventory valuation itu perpetual atau automated dalam hal ini. Jadi itu sesuai dengan permintaan yang ada di soal gitu ya. Ada detailnya di sini, harga pokok rata-rata itu average cost, lalu ada juga perpetual ya, perpetual. Nah, kita edit sedikit di sini, ada stock jurnal. Ini kita gunakan jurnal yang tadi kita bikin, yaitu kartu persediaan. Oke.
Nah, setelah itu kita lanjut untuk import master data untuk produk. Jadi di sini belum ada produk apapun ya, kita nggak punya produk. Jadi di sini kita bisa import langsung seperti biasa, load file juga, master produk kita import. Jadi ada dua buah produk, lemari S-Sanyo dan lemari S-Sharp ya, dengan kode SO305 dan SR150. Ini dimana kita masih punya 0 unit on hand untuk dua-duanya. Dimana di soal sebenarnya kita udah memiliki 12 biji ya. Ada 12 biji. Nah, ini inventory per 30 November. Jadi ini bisa kita import juga sesuai dengan importan terakhir yaitu stock inventory. Ini kita lakukan dari modul inventory bagian operations di inventory adjustment. Kita import load file lalu kita pilih file yang tadi. Dan kita import. Oke, udah aman. Ini kita start inventory dulu supaya dia dicatatkan ke inventory yang kita miliki begitu. Nah, setelah itu kalau kita lihat sekarang di master data bagian produk, kita udah punya on hand 12 unit. Nah, terus tahapan selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah untuk menyiapkan payment terms ya. Payment terms ini jadi ada gimana suatu pembayaran itu dilakukan untuk pembelian ataupun penjualan. Jadi ini bisa kita lakukan sesuai dengan transaksi yang ada di soal itu kita memerlukan payment terms itu kita bisa bikin di accounting, configuration, dan payment terms. Itu kita bikin yang 110 N30. Artinya kalau dia bayar utangnya dalam 10 hari sejak tanggal invoice itu dia dapat diskon 1%. Tapi kalau dia bayar dalam 30 hari dia harus bayar net atau bayar penuh. Jadi kita kasih aja keterangan di sini discount 1% if paid within 10 days of invoice date. Full payment if paid within 30 days of invoice date ya. Oke. Di sini kita add a line berdasarkan persentase ya, di mana persentase yang dibayarkan itu 99% karena kita diskon 1%. Jika dia bayar 10 hari setelah invoice date. Ini kita pindah ke atas. Nah, yang bawah ini adalah yang balance. Ini di mana dia harus bayar secara penuh jika 30 hari dari invoice date gitu. Ini kita simpen ya, udah selesai berarti payment terms kita udah bikin. Payment terms-nya udah. Kemudian kita input utang, piutang, dan inventaris saat ini. Ini utang sama piutang ya. Jadi di soal itu sebelum kita mulai ke transaksi, sebenarnya si PT Pengalipan Raya ini punya utang dan piutang terhadap beberapa perusahaan gitu ya. Jadi contohnya itu di sini. Nih, dia ada saldo trade debitur di mana ini adalah piutang dan saldo trade creditur ini adalah utang gitu. Jadi ini kita akan import ya. Kita akan masukkan satu persatu. Jadi yang pertama adalah kita masukkan utang dulu ya. Jadi di accounting kita menuju ke vendor bills ya. Dimana kita bikin vendor bill baru dengan nomor A30. Berarti ini vendornya ini adalah PT Mahakam ya. PT Mahakam dengan vendor reference A30. Dan bill date-nya itu ada 25 November 2004 ya. Berarti ini 11/25 2004 dan due date-nya tidak dikasih tahu di soal, jadi kita asumsikan saja ya tidak usah diisi, nggak apa-apa. Lalu kita produknya itu sebenarnya nggak dikasih tahu di soal, tapi karena produk itu memang nggak wajib untuk diisi, kita langsung isi deskripsinya aja, yaitu build goods dengan quantity 1 dan harganya itu sebesar ini. Kenapa segini? Karena kita akan apply 10% tax dari pajak pertambahan nilai yang akan membulatkan harganya menjadi 10 juta. Nah, ini 10 juta. Udah. Lalu kita validate ya. Sehingga status bill-nya atau invoice-nya itu akan jadi open. Dia belum dibayar tapi cuma ada aja. Dia ada tapi belum dibayar. Jadi kita belum register payment. Selanjutnya kita bikin lagi vendor bill, kita bikin baru lagi untuk vendor yang namanya PT Semesta Raya. PT Semesta Raya itu reference-nya adalah nomor 20. Bill date-nya 30 November 2004. Lalu kita add line seperti yang tadi juga, persis sama satu, namun harganya sekarang adalah ini ya. Sama juga ntar dibulatkan oleh pajak menuju ke angka 25 juta.
Langsung aja kita validate. Udah open, berarti udah aman. Kita bikin satu lagi terakhir untuk PT Dinamika baru. PT Dinamika baru, vendor reference-nya adalah nomor G11 dengan build date itu sama dengan PT Semesta Raya tadi ya, dia 30 November 2004. Nah, habis itu kita bikin sama juga build goods dengan unit price sebesar ini yang akan dibulatkan oleh pajak menjadi angka 18 juta. Kita validate. Udah, jadi sekarang kita punya 3 buah dokumen invoice untuk utang ya. Itu udah beres yang utang. Sekarang kita menuju ke piutang, di mana kita customer selalu ke invoice. Nah, ini kita bisa bikin dengan customer namanya pertama adalah toko 5. Toko 5 dengan payment terms itu 110 N30 yang udah kita bikin tadi. Dan invoice date-nya itu adalah 20 November ya. 28 November 2004. Dan salesperson-nya ini adalah sales manager. Ceritanya begitu. Lalu ini invoice goods sama seperti yang tadi dengan harga sebesar yang di sini akan dibulatkan oleh pajak PPN sebesar 10% menjadi 12 juta. Ini kita validate, statusnya berubah menjadi open, tidak perlu di apa-apakan lagi karena memang di statusnya itu belum dibayar. Nah, di situ kita bikin baru lagi untuk toko Kemuning. Toko Kemuning dengan payment term 130, invoice date-nya itu dia 30 November ya. 2004, lalu salesperson-nya adalah purchasing manager, sales manager, dan kita dia itu langsung kita kasih deskripsinya adalah invoice goods dengan harga segini yang akan dibulatkan oleh PPN menjadi 20 juta. Kalau kita validate, dia udah open. Kita bikin satu lagi yang terakhir untuk toko Sahabat ya. Dengan termin pembayaran juga 110 N30. N30 invoice date-nya 30 November. Sales person-nya adalah sales manager, lalu ini juga sama invoice goods dengan harga segini yang akan dibulatkan menjadi 16 juta oleh PPN. Ini kelebihan satu, kita hilangin aja biar pas 16 juta. Ternyata nggak bisa, 545. Ya udah, 16 juta lebih 0,1 rupiah, ini bisa kita abaikan. So, kita validate, jadi statusnya sekarang udah open ya. Kita punya 3 buah invoice untuk piutang. Nah, sekarang kalau kita lihat, kalau misalnya kita ke bagian reporting dan melihat trial balance, ini kita bisa melihat ada perbedaan antara trial balance kita dengan trial balance yang ada di soal. Jadi ini trial balance kita sekarang. Dan di soal itu trial balance-nya yang ini. Ada 3 akun yang akan berbeda ya. Ada 3 akun yang akan berbeda. Jadi yang pertama itu adalah akun trade debitor, di mana harusnya trade debiturnya 48 juta, kita 96 juta. Itu 2 kali lipatnya ya. Ini terjadi karena tadi kan kita udah import tuh di awal, kita import trial balance sesuai dengan data yang di sebelah kiri ini. Tapi kita bikin lagi invoice untuk trade debitor sehingga jumlahnya itu double gitu. Nah, selain trade debitor, hal ini juga terjadi untuk inventory, di mana inventory di soal tuh 45, tapi inventory kita 78, jadi ada selisih. Lalu untuk trade creditor. Trade creditor kita di sini 53, sementara di punya kita itu kita ada 106, jadi 2 kali lipatnya. Nah, ini akan kita koreksi dengan menggunakan reverse accounting ya. Jadi kita memasukkan journal entry namun yang berkebalikan dengan journal entry yang dibuat saat kita melakukan pembuatan invoice untuk utang dan piutang tadi. Jadi langsung aja kita bikin. Kita sekarang menuju ke modul accounting ya. Kita ke modul accounting. Habis itu kita ke journal entries. Nah, ini juga kita ke journal entries. Ini kan miscellaneous operations. Kita bisa lihat kita grup berdasarkan jurnalnya. Nah, sekarang kita punya jurnal persediaan 33 juta nih, selisih yang tadi. Ini 53 juta, ini 48 juta kan. Kita mulai dari kartu persediaan dulu deh.
Nah, kita mulai dari kartu persediaan dulu. Kita bikin sebuah jurnal entry baru di tanggal ini, nggak apa-apa. Seharusnya ini sekitar tanggal 2004 atau 2005 begitu, tapi karena untuk menyederhanakan, jadi tanggal ini juga nggak masalah. Nah, referensinya adalah kita mulai dari jurnal yang kartu persediaan dulu ya. Jadi referensinya adalah 2 dokumen ini. Ini sebenarnya namanya ini ini ya, referensinya yang itu. Jadi 2 dokumen ini kan ada angka 0001 sama 0002. Nah, habis itu jurnalnya adalah jurnal kartu persediaan, jangan lupa diganti baru. Nah, di sini kan tadi ini adalah dia debit 18 juta dari inventory dan kredit dari stok interim. Ini kita balik, sekarang kita debit dari stok interimnya. Sebanyak berapa? Karena kita langsung mau hantam dua-duanya, ini langsung aja 33 juta. Kita akan debit dari stok interim. Ini stok interim, langsung kita debit 33 juta. Lalu kita tambahkan lagi kredit dari inventory. 33 juta. Lalu kita post. Nah, berarti untuk yang jurnal kartu persediaan udah beres. Sekarang kita lanjut lagi ke jurnal berikutnya, yaitu jurnal pembelian. Nah, ini kita harus lakukan satu-satu karena dia ada komponen untuk pajaknya, begitu ya. Karena ada komponen untuk pajaknya. Jadi yang pertama adalah JP 2004-0003. Ini kita bikin lagi tanggal yang sama juga, JP 2004-0003, dan jurnalnya adalah jurnal pembelian, Jurnal pembelian ya. Kita add line. Yang pertama, account yang pertama adalah kita akan debit dari trade creditor. Trade creditor kita debit 18 juta. Lalu kita add line lagi, di sini kita PPN paid ya. PPN paid itu kita akan kita akan kredit sebesar ini. Lalu sisanya yang terakhir adalah cost of goods sold sebesar ini. Langsung aja kita post. Udah. Selanjutnya kita akan lakukan hal yang sama. Nah, ini jurnal yang tadi kita post udah kelihatan nih, 18 juta juga. Kita lakukan hal yang sama untuk PT Semesta Raya ya. Jadi kita bikin jurnal entry baru lagi di tanggal yang sama dengan reference dokumen punyanya yang Semesta Raya. Lalu ini adalah jurnal pembelian sama seperti yang tadi. Lalu kita akan lakukan untuk akun trade creditor, kita debit 25 juta. Karena di sini kan kredit. Untuk mereverse-nya, membaliknya kita debit. Nah, ini trade creditor. Kita debit 25 juta. Setelah itu kita akan kredit untuk PPN paid ya. PPN paid kita akan kredit sebanyak ini. Lalu yang terakhir adalah dari inventory atau cost of goods sold. Dari cost of goods sold sisanya. Jadi dia akan berjumlah 25 juta. Oke, udah. Sekarang kita lihat ini jurnalnya udah masuk 25 juta juga. Lalu kita lihat yang PT Mahakam sekarang, yang terakhir untuk yang jurnal pembelian. Referensinya adalah ini. Referensinya ini, dia jurnal pembelian ya, jurnal pembelian. Habis itu kita mulai debit untuk trade creditor. Kita debit sebesar 10 juta. Lalu untuk PPN paid itu sebesar ini 900.000 sekian. Nah, 900.000 sekian ya PPN paid itu. Lalu yang terakhir akan ditutup oleh cost of goods sold. Kita post. Ini udah beres ya. Sekarang kalau kita lihat di journal entries, itu udah ada 3 sesuai dengan jumlah yang tadi. 10, 25, 18, 18, 25, 10. Lalu kita lanjut untuk buku penjualan, melakukan hal yang persis sama juga. Ya. Kita bikin journal entries dengan reference yang tadi, tapi kali ini dia ada di buku penjualan ya, BP. Buku penjualan. Dan ini ada trade debitor. Dimana di sini dia di debit langsung aja ini 16 juta 0,01 itu akan kita kredit segitu juga.
Kita kredit 16 juta, 01 ya. Lalu untuk PPN collected, karena ini kita yang jualan, PPN collected dia sebesar segini, itu nanti kita debit ya, kita debit karena dia kredit di sini. Jadi kita kita netralkan dengan debit. Terus sisanya tinggal di inventory. Sorry, bukan inventory, sales ya. Sales. Oke, kita post, totalnya udah jadi 16 juta. Lalu kita bikin baru lagi. Lakukan hal yang sama untuk yang dari toko kemuning ya. Dengan reference ini. Dengan buku penjualan. Buku penjualan dimana dia itu bayar sebesar 20 juta. Trade debitur. Standar trade debitur, kita kredit 20 juta. Lalu di sini ada PPN collected. PPN collected itu kita akan debit sebesar ini. Kita akan debit sebesar ini dan sisanya akan masuk ke sales. Sales ya. Oke, kita post. Lalu kita bikin yang terakhir untuk toko 5. Ini reference ke sini, lalu buku penjualan. Buku penjualan untuk toko D5 itu trade debiturnya dia 12 juta ya. Jadi trade debitur kita kredit 12 juta. Terus untuk PPN collected. PPN collected-nya itu sebesar ini. Kita akan debit ya, debit dari PPN collected karena dia di sini kredit. Terus sisanya akan ditutup oleh sales. Dicatatkan ke sales ya. Oke, nah berarti sekarang kalau kita lihat journal entries ini udah ada 6, udah dibalik semua. Lalu jika kita ke reporting dan sekali lagi melihat trial balance, kita akan fokus ke 3 akun tadi, yaitu trade debitur, trade creditor, dan inventory. Sekarang dia harusnya udah sama dengan yang ada di soal. Ini pertama trade debitur 48 juta. Kita trade debitur 48 juta, terus inventory kita 45, inventory udah 45 juga. Habis itu trade creditor 53, kita trade creditor, mana trade creditor? Trade creditor 53 juta juga. Udah aman ya, trial balance-nya udah sama. Jadi kita bisa lanjut ke tahapan berikutnya. Jadi tahapan berikutnya adalah untuk reverse utang udah kita ekspor database awal ya. Kita ekspor database awal ini sebenarnya untuk kebutuhan UTS. Jadi ini kita manage database, ini kita backup dalam bentuk zip dan kita bisa simpan ke submission ya, submission UTS. Ini sebelum transaksi. Sorry. Kita backup aja. Tapi sebelumnya ini ada file sebelumnya yang perlu saya hapus dulu. Submission. Ini perlu saya hapus dulu. Nah, kita backup, lalu kita simpen di folder submission ya. Submission. Ini sebelum transaksi. Oke, udah. Kita masuk lagi ke database-nya. Sekarang kita menuju ke tahapan berikutnya, yaitu kita akan melakukan eksekusi transaksi ya, eksekusi transaksi. Jadi transaksi yang akan kita eksekusi itu terdapat 15, ada 15. Jadi ada di sini nih udah saya bikin ada 15 berdasarkan transaksi-transaksi yang terjadi di PT Pekalipan Raya di soal ya. Jadi ada 15 dan mulai pada tahapan ini kita akan menggunakan multi account. Kita akan menggunakan akun yang bersesuaian dengan role yang ada di perusahaan seperti purchasing manager atau inventory manager ataupun sales manager. Jadi kita nggak akan menggunakan satu akun admin ini. Dalam melakukan itu kita bisa memanfaatkan trik yang ada di Odoo di mana kita bisa mengakses satu akun
Dan saya mengakses administrator dan saya bisa mengakses akun yang lain di saat yang bersamaan menggunakan incognito tab ya. Atau private browsing atau apapun namanya di browser lain, tapi kalau di Chrome namanya incognito tab. Kita akses localhost juga, database yang sama. Nah, kita bisa login di dua akun yang berbeda, misalnya inventory. Nah, di sini satu dia inventory manager, satunya lagi administrator. Jadi jangan lupa manfaatkan trik ini kalau kalian lagi melakukan simulasi transaksi. Oke, kita langsung aja lanjut ke transaksinya. Di master data udah semua ya. Termasuk master data produk, jurnal, tax, bank, partner, perusahaan, payment terms, dan COA itu udah kita import semua tadi di tahapan yang import master data, yang filenya ada di sini nih, ada banyak ini. Lalu sekarang kita lanjut ke transaksinya ya. Oke. Transaksi pertama, ini ada bukti kas keluar untuk pembayaran faktur A30 yang tadi kita bikin di awal. Jadi kalau kas keluar berarti yang melakukannya itu adalah si accounting manager ya. Ini accounting manager, akunnya udah kita masuk. Lalu kita ke modul accounting. Dan kita lihat di customer atau vendor tuh ada vendor bills. Nah, kita akan melakukan pembayaran terhadap PT Mahakam dengan nomor faktur A30 ya. Referen A30 untuk PT Mahakam. Nah, ini kan jumlahnya 10 juta. Karena kita bayarnya nggak telat, kita cuma bayar 9.800.000 dan dikasih diskon 2% sebesar 200.000. Kita register payment, kita bayarnya adalah 9.800.000. Payment jurnalnya adalah jurnal pengeluaran kas, jangan lupa diganti. Nah, ini kan ada difference 200.000 nih katanya. Ini mau di keep open atau kita mark sebagai udah lunas invoice-nya. Kita mark sebagai lunas karena kita akan menerima diskon ya. Nah, ini ada discount taken ya, sesuai dengan COA yang ada di perusahaan. Pendapatan tuh ada diskon harga pokok pas kita beli, ini kan kita beli itu ada discount taken, labelnya kasih aja diskon. Jadi kita validate. Oh iya, dia harus di setting emailnya dulu ya. Ini ada settingan email yang perlu dilakukan sebelum kita bisa melakukan apapun. Nah, email accounting@pekalipan.com. Nah, habis ini pasti udah bisa dilakukan, kita register payment sama seperti tadi 9.800.000 dengan jurnal pengeluaran kas. Dan selisih 200.000-nya kita post di discount taken dengan label discount. Discount taken sesuai dengan COA yang ada di sini. Untuk harga pokok ada discount taken. Kita validate. Sekarang kita udah bayar ya. Berarti kita udah bayar. Dan transaksi yang pertama udah selesai. Begitu. Ini vendor bill, yang ini statusnya udah paid nih. To pay-nya udah 0. Yang belum kita bayar tuh 0, berarti udah lunas ya. Selanjutnya ada faktur untuk pembelian 25 unit Sharp dan 22 unit Sanyo seharga 1.500.000 dan 1.250.000 dari PT Mahakam ya. Ini akan kita lakukan simulasinya menggunakan proses bisnis procure to pay, di mana kita akan memulainya dengan purchasing manager ya. Akan buka akun purchasing manager. Dan kita menuju modul purchase dan kita bikin RFQ baru. Ini proses procure to pay mulai dari RFQ sampai nanti kita bayar. Oke, jadi vendornya adalah PT Mahakam. Vendor reference-nya di sini nggak dikasih tahu nomor berapa. Jadi kita tulis aja reference ref 001. Order date-nya nggak apa-apa kita biarin sekarang, harusnya ini sekitar tahun 2004 atau 2005, tapi for the sake of simplicity kita tinggalin di tanggal ini. Produk yang pertama, Sharp, lemari S Sharp, itu kita pesan sebanyak 25 dengan harga satuannya 1.500.000. Dan ditambahkan pajak pertambahan nilai sebesar 10%. Lalu ada lemari S Sanyo, itu 22 unit, seharga 1.250.000 dan dikenakan PPN juga. Jadi totalnya 71.500.000 sesuai dengan di sini ya, 71.500.000 rupiah. Ini udah selesai, kita confirm order. Oh ya, ini emailnya belum kita setting ya tadi. Email untuk purchasing manager belum belum kita setting. Purchasing@pekalipan.com.
Udah. Ini udah ya. Sekarang kita save. Nah, berarti ini udah statusnya RFQ. Kita confirm order, beneran kita terima RFQ, quotation yang dikasih, dan kita jadikan purchase order. Dan sekarang kita lakukan goods receipt untuk menerima barangnya yang ada di gudang kita. Sesuai jumlahnya 25 dan 22 sesuai yang kita pesan ya. Berarti kita validate. Di gudang kita udah masuk. Sekarang kalau kita lihat di PO-nya, itu dia statusnya udah lewat ya. Dia jadi purchase order. Dan kita bisa bikin bill untuk pembayaran dari faktur yang kita terima dari PT Mahakam. Jadi fakturnya ini nih. Nah, ini ya. Vendornya PT Mahakam, terus source dokumennya PO02, ini udah disesuaikan oleh Odoo, langsung diisiin data-datanya ya. Kita nggak dikasih tahu terminnya di sini, jadi langsung kita bisa validate. Dan sekarang fakturnya berubah statusnya menjadi open, karena ini baru faktur dan kita belum melakukan pembayaran dengan bukti kas keluar ya. Ini baru faktur, statusnya open, udah beres, kita save dulu, kita tinggalin sampai di sini. Oke, transaksi nomor 2 selesai. Kita lanjut ke transaksi nomor 3, di mana di sini ada faktur untuk toko Kemuning sejumlah Rp25.850.000. Jadi kita toko Kemuning itu adalah ini ya, dia itu pelanggan. Jadi kita pakai akunnya si sales manager, sorry. Jadi kita mulai kalau sales itu untuk proses order to cash ya. Jadi mulai orang ngirim RFQ kita kirimkan quotation, dan mereka kirim sales order, purchase order ke kita, baru kita proses lebih lanjut lagi. Kita ke modul sales, kita bikin quotation baru. Dimana di sini yang beli itu namanya toko Kemuning. Toko Kemuning dengan termin ya kita asumsikan aja 110 N30 ya. Lalu produk yang dibeli itu adalah Sharp 3 biji. Sharp 3 dengan harga 2.100.000, lalu dia beli Sanyo 10 dengan harga 1.751.000. Dan ini jika kita aplikasikan pajak PPN untuk keduanya, maka akan net di Rp25.850.000. Lalu kita confirm. Oh ya, ini juga untuk sales manajernya, emailnya belum kita setting. sales@pokalipan.com ya. Udah, kita confirm. Habis itu dia udah jadi sales order dari sisi kita. Kita lakukan pengiriman ya. Kita edit dulu. Kita udah mengirim 3 dan 10 sesuai dengan pesanan dari PT toko Kemuning. Lalu kita validate. Setelah kita validate, baru kita balik ke sales order dan kita buat invoice untuk melakukan penagihan kepada toko Kemuning gitu ya. Kita bikin invoice-nya, langsung dibikinin sama Odoo ya, sejumlah Rp25.850.000. Lalu kita, setelah semuanya udah aman, kita validate ya. Kita validate, maka dia akan statusnya menjadi open, dan kita tinggalin di sini karena belum ada bukti kas masuk untuk pembayaran invoice ini dari toko Kemuning gitu ya. Begitu transaksi nomor 3 selesai. Sekarang kita ke transaksi yang keempat. Di sini totalnya ada 15 transaksi ya sampai bawah. Kita ke transaksi yang keempat, yaitu bukti kas keluar untuk pembayaran faktur nomor 20 kepada PT Semesta Raya. Ini harusnya adalah kerjaannya accounting manager. Sekarang kita di accounting, kita lihat di vendor bills, itu ada faktur untuk PT Semesta Raya yang belum dibayar ya, yang belum dibayar sebanyak 24.525 juta yang ini ya. Nah, kita diskon 500.000 ya, atau 2% karena kita membayar dalam 10 hari. Itu kira-kira ceritanya begitu. Meskipun kita bayar tahun 2021, tapi for the sake of simplicity ini sekitar 10 hari dari tanggal invoice-nya diterbitkan. Oke, jadi kita register payment di sini. Dan jangan lupa ini adalah kas keluar ya. Jadi masuk ke jurnal pengeluaran kas sebesar 24.500.000, sorry. Oke. Di sini Odoo ngasih tahu ada selisih 500.000, itu mau dicatatkan kemana? Kita mark invoice as fully paid dan kita catatkan ke akun discount taken ya, karena kita dapat diskon dari pembeliannya. Gitu, sesuai dengan COA yang di sini harga pokok discount taken ya.
Lalu kita labelin discount. Oke, sekarang kita validate. Dan kita udah melakukan pembayaran dan yang belum dibayar tuh jumlahnya 0. Jadi di vendor bill kita lihat statusnya udah jadi paid, udah nggak open lagi. Transaksi keempat udah beres. Sekarang kita lanjut ke transaksi kelima, ada bukti kas masuk untuk pelunasan faktur 2211 dari Toko Sahabat. Ini pakai accounting manager juga. Kita ke customer invoices. Ini Toko Sahabat itu nih dia punya utang 16 juta ya. Dia punya utang 16 juta, dia bayar 15.840 karena termin pembayaran kita adalah 110 N30. Dia bayar dalam 10 hari, maka kita kasih diskon 1% sebesar 160.000. Jadi langsung aja kita register payment. Jangan lupa jurnalnya jadi jurnal penerimaan kas ya, dan kita masukinnya itu sebesar 15.840.000. Dan Odoo ngasih tahu ada selisih 160.000, ini kita mark as fully paid dan kita masukkan ke discount given. Discount. Lalu kita validate ya. Setelah itu maka invoice dari Toko Sahabat itu udah selesai dibayar. Maka transaksi kelima sudah selesai. Sekarang kita lanjut ke transaksi keenam, di mana ada satu orang bernama Tuan Amir beli kulkas Sharp, tapi karena dia beli cuma satu, kita kasih harga agak mahal yaitu 2.350.000. Sekarang kita ke kalau ini berarti dia proses bisnisnya adalah procure to pay ya. Procure to pay di mana itu dilakukan oleh sales manager. Nah, kita bikin quotation baru untuk Pak Amir. Tuan Amir dia payment termnya immediate payment ya. Kalau Pak Amir dia langsung nota kontan, soalnya nih nota kontan dia bayar cash langsung. Dia beli satu buah Sharp seharga 2.350.000 dan dikenakan PPN 10% dan netnya akan menjadi 2.585.000 rupiah. Lalu kita konfirmasi dan kita bikin invoice untuk Pak Amir. Karena ini nota kontan, maka dia langsung membayar ya. Kita validate invoice-nya, lalu kita register payment sejumlah yang udah dibayarkan oleh Pak Amir. Sorry, ini jurnalnya salah ya. Untung nggak bisa dari transaksinya. Kita jurnal penerimaan kas. Oke, jadi transaksi untuk Tuan Amir udah selesai ya. Dia bayar kontan langsung, cash. Setelah itu ada bukti kas keluar lagi untuk pembayaran tagihan rekening listrik dan tagihan rekening telepon ya. Kalau ini kita dari accounting manager yang punya kerjaan dari overview accounting. Di sini ada jurnal pengeluaran kas. Kita bikin new transaction di sini ya. Nah, kita bikin new transaction, reference-nya di sini nggak dikasih tahu, tapi kita tulis aja PLN dan Telkom untuk Desember 2004. Jurnal pengeluaran kas. Terus di sini kita bikin label untuk pembayaran tagihan rekening listrik ya. Tagihan rekening listrik itu sebesar 600.000. Partnernya di sini adalah Telkom, PLN. Karena PLN belum ada, kita langsung aja bikin satu. Lalu satu lagi kita bayar tagihan rekening telepon. Ini kepada Telkom ya. Kita bikin Telkom dan dia bayar sebesar 500.000. Sehingga ini balance-nya jadi 110.000 ya. Kemudian kita reconcile. Kita save dulu. Kita reconcile kepada akun cash in bank ya. Untuk yang tagihan telepon ini kita reconcile-nya ke akun cash in bank ya, dan dia nggak ada pajak. Kita reconcile. Terus yang tagihan telepon itu dia cash in bank juga. Lalu kalau kita lihat bank statement-nya, ini udah selesai dilakukan ya. Kita bisa validate. Sebentar,
Kalau kita lihat jurnal entry-nya, ini udah ada debit kredit. Oh sorry, ini tadi ada yang salah ya. Jadi kita bisa reverse entry aja. Bukan reverse entry, kita biarin aja. Tapi kita bikin entry baru ya. Tadi sebenarnya salah, harusnya kalau pas kita reconcile itu kita reconcile-nya ke akun yang untuk expenses ya, bukan untuk si yang tadi yang apa, untuk kasnya. Kalau itu mah artinya nggak ada transaksi yang terjadi ya. Kita coba lagi PLN dan Telkom Desember 2004, jurnal pengeluaran kas, starting balance-nya segini. Lalu kita add line, lalu seperti tadi labelnya adalah tagihan apa, tagihan rekening listrik yang dibayarkan pada PLN sebesar 600.000. Kemudian ada tagihan rekening telepon yang dibayarkan kepada Telkom sebesar 500.000. Ya. Lalu ini bisa kita reconcile. Nah, reconcile-nya sekarang itu kita nggak ke apa namanya? Kita reconcile-nya itu adalah ke tadi itu salah ya. Jadi kita ulang lagi aja nggak apa-apa. Ini reconcile-nya kita reconcile ke cash ya tadi. Ini harusnya kita bukan reconcile ke ini apa? Accounting overview, kita bikin lagi aja ini transaction. Dan ini PLN Telkom Desember 2004, kita add line dan labelnya adalah tagihan rekening listrik untuk PLN dengan jumlah 600.000. Lalu ada tagihan rekening telepon untuk Telkom sebesar 500.000 ya. Habis itu kita reconcile. Dan ini, nah kita reconcile-nya itu sebenarnya harusnya ke maintenance expense ya. Kalau kita lihat sini ada expense, advertising, depreciation, insurance, maintenance, store supply, salaries, ke utilities expense. Kita ke utilities expense, tagihan rekening telepon 500.000. Reconcile. Lalu berikutnya adalah untuk yang ini, tagihan rekening listrik, itu kita ke utilities expense juga. Kita reconcile. Habis itu baru dia bisa kelihatan tadi itu tagihan rekening apa di jurnalnya, jurnal entries itu baru kelihatan nih untuk PLN dan Telkom itu nih dia ke utilities expense. Kalau yang tadi itu nggak masalah karena dia bolak-balik di cash in bank aja, debit dan kredit. Jadi sebenarnya catatan yang terjadi itu adalah 0, jadi kita biarin juga nggak apa-apa. Ya. Habis itu transaksi nomor 7 selesai. Kita ke transaksi nomor 8. Di mana kita bukti kas keluar untuk pembayaran faktur G11. Nah, G11 ini adalah faktur dari PT Dinamika Baru. Ini pakai accounting manager juga. Kita ke bagian vendor bills. PT Dinamika Baru 18 juta ya. Ini statusnya masih open. Kita bayar 18 juta karena kita nggak dapat diskon. Register for payment standar 18 juta ke jurnal pengeluaran kas. Langsung kita validate. Udah selesai. Jadi ini udah paid ya. Transaksi nomor 8 selesai. Lalu kita masuk ke transaksi nomor 9. Ini transaksi order to cash lagi dari toko Sahabat, di mana dia beli Sharp 3 dan Sanyo 2, tapi harganya kita naikin dikit. Jadi ini kita pakai akunnya Sales Manager untuk pergi ke, kita bikin quotation baru untuk toko Sahabat ya, toko Sahabat dengan termin 110N30. Dan dia beli Sharp itu 3 biji. Lalu dia beli Sanyo itu sebanyak 2 biji. Namun harganya naik jadi 1.850.000. Lalu jangan lupa dikenakan PPN ya.
maka totalnya akan jadi Rp10.670.000. Oke, ini udah selesai semua. Kita confirm, jadikan sales order, dan kita kirimkan barangnya kepada toko sahabat. Oke, setelah itu kita bisa bikinkan invoice untuk melakukan penagihan ya. Sekarang invoice-nya udah dibuat, salesperson-nya adalah sales manager, lalu kita bisa validate. Dan invoice-nya akan berstatus open di mana dia belum dibayar dan transaksi nomor 9 selesai di sini. Sekarang kita lanjut ke transaksi nomor 10, ada bukti kas keluar. Dibayarkan kepada karyawan PT Pekalipan Raya untuk pembayaran gaji bulan Desember. Dikurangi pajak 21%, jadi 2.700.000 yang kita bayar. Jadinya di sini kita pakai account manager ya, accounting manager juga. Kita menuju ke overview dan kita ke jurnal kas keluar dan bikin new transaction. Ini adalah salary Desember ya, Desember 2004. Namun tanggalnya kita biarkan sekarang aja for the sake of simplicity. Lalu ini jurnal pengeluaran kas juga. Dan kita add a line hari ini gaji karyawan Desember 2014. Dan partnernya adalah karyawan. Karyawan belum ada, kita bikin aja nggak apa-apa. Sejumlah 2.700.000 ya. Lalu kita bikin satu lagi line karena di sini kita harus labelin pajaknya. Pajak penghasilan. Nah, ini kita nggak isi karena dia balik lagi ke kita ya, ini sebesar 300.000. Nah, jadi totalnya 3 juta. Tapi kita bayar 2.700.000 aja ya. Nah, ini bisa kita reconcile. Lalu untuk reconcilement-nya yang pajak penghasilan itu kita tarik ke akun PPH pasal 25 ya. Langsung ke PPH pasal 25, lalu yang ini itu kita pindahkan ke akun salary expense. Nah, ini kita reconcile, ini juga kita reconcile. Habis itu beres ya, harusnya dia udah masuk juga ke journal entries. Nah, ini ada salary dan ini untuk pajaknya. Oke, transaksi nomor 10 selesai. Sekarang kita ke transaksi nomor 11, yaitu ada bukti kas keluar untuk pengisian kas kecil ya, voucher kas kecil. Ini sama juga untuk accounting manager. Kita ke new transaction untuk jurnal pengeluaran. Ini kita tulis saja petty cash 1. Petty cash 001. Dan itu tadi sejumlah 825.000. Petty cash refill. Ini partnernya karyawan ya, tadi karyawan kita, karyawan yang memegang petty cash. Jumlahnya adalah 825.000. Itu bisa langsung kita reconcile. Dan kita reconcile terhadap petty cash ya. Petty cash. Dan tadi kita narik dari cash. Jadi kita reconcile terhadap petty cash. Langsung aja kita reconcile. Dan dia juga udah masuk di journal entry seperti biasa. Ya. Oke. Terus ini udah selesai. Sekarang kita menuju ke kita menuju ke transaksi nomor 12 ya. Di sini ada nota kontan juga yang ini kita beli satu buah sanyo seharga 1.300.000 dari PD Swastika. Jadi yang melakukan ini adalah purchasing manager ya. Purchasing dan passwordnya ini. Terus kita ke purchase module, kita create satu buah purchase order untuk PD Swastika. Ini kita bayar langsung cash ya, dia nggak ada reference, langsung aja kita beli satu buah lemari es sanyo seharga 1.300.000 dengan kena PPN tentunya. Hingga totalnya adalah Rp1.430.000. Nah, ini kita confirm order, kita receive product, kita udah nerima 1 biji ya, validate.
Lalu PO-nya kita create bill untuk langsung kita bayarkan kepada PD Swastika. Ini bisa langsung kita validate dan kita register payment sejumlah yang tertera dan kita masukkan ke jurnal pengeluaran kas. Ini nota kontan ya. Langsung kita bayar cash. Oke, transaksi nomor 12 sudah selesai. Lalu kita ke transaksi 13, ada voucher kas kecil untuk pembayaran biaya iklan Desember 2004. Jadi ini dilakukan oleh accounting manager. Kita menuju ke jurnal buku kas kecil. Di sini ada transaction. Ya. Transaction terus reference-nya adalah iklan Desember 2004. Apa namanya? Advertisement. Desember 2004. Ini di sini itu jumlahnya adalah ini untuk advertisement ya. Dan partnernya kita nggak perlu isi juga nggak apa-apa. Di sini ada jumlahnya minus 200.000 untuk petty cash-nya ya. Lalu kita reconcile. Kita reconcile ke akun expense ya, advertising expense. Nah, ini kita debit dari petty cash, lalu kita reconcile ke akun expense. Habis itu udah selesai, dia terusnya udah masuk ke journal entries yang petty cash, buku kas kecil ya, group by journal ya misalnya. Nah, buku kas kecil tadi masuk advertising 200.000 ya. Habis itu transaksi 13 selesai, kita masuk ke transaksi yang ke-14 di mana ada pelunasan faktur oleh Toko Kemuning ya, bukti kas masuk. Jadi ini accounting manager, kita ke customer invoice. Toko Kemuning bayar faktur yang sebesar 20 juta. Yang ini berarti ya. Dia membayar sebesar full 20 juta. Ini jurnal kas, penerimaan kas, kita validate. Dan dia akan selesai ya, jadi dia udah dibayarkan dan di reporting juga harusnya udah muncul. Sekarang statusnya udah paid yang Toko Kemuning tadi 20 juta. Transaksi 14 selesai, kita ke transaksi yang terakhir itu transaksi 15. Ada proses order to cash lagi untuk Toko 5 ya. Jadi kita menggunakan sales manager di sini. Sales, lalu kita login dengan akun sales manager. Kita ke modul sales dan kita bikinkan sebuah quotation untuk Toko 5, di mana dia membeli satu buah Sharp. Dia membeli satu buah Sharp dengan PPN tentunya, dan dia beli 7 buah Sanyo dengan PPN tentunya. Dan totalnya Rp15.675.000 ya. Kita confirm. Oh ya, payment termnya masih bisa kita setting di sini 110 N30, lalu bisa kita save. Lalu delivery-nya kita kirim, kita validate bahwa kita mengirim 1 dan 7 buah sesuai pesanan mereka. Lalu kita validate. Nah, di sini sales order-nya kita bisa bikinkan invoice untuk penagihan. Kita bikin invoice kepada Toko 5 ya. Lalu kita validate. Nah, sekarang statusnya udah open, artinya invoice-nya belum dibayarkan. Sehingga semua transaksi yang 15 ini sudah selesai, maka sekarang kita bisa menuju ke accounting, dengan accounting manager. Karena di sini dia nggak bisa lihat report ya, si sales manager ini. Dia cuma bisa lihat punyanya dia aja, yang accounting yang dibikin sama dia, entry-entry-nya dia. Jadi kita ke accounting manager, lalu kita lihat reporting, dan sesuai dengan step yang tadi, kita bikin laporan keuangan balance sheet. Di sini kita lihat balance sheet-nya. Nah, ternyata kita masih belum untung ya, rugi 46 juta. Setelah itu kita lihat profit loss-nya juga. Kita bikin reporting untuk profit and loss, kita print. Dan di sini, nah, ternyata kalau dari sisi ini kita masih profit ya, tapi kalau dilihat secara keseluruhan dari balance sheet kita itu masih minus. Tapi kalau dari
income dan expense aja, kita itu masih untungnya income-nya lebih besar daripada expense. Nah, jadi itulah tadi simulasi transaksi implementasi Odoo dari awal sampai dengan 15 buah transaksi untuk PT Pekalipan Raya.